Rame nih soal LPG 3 kg. Sampai ada rakyat yang meninggal karena kelelahan ngantri. Tempo kali ini kelewatan banget. Mereka menyebarkan hoax meninggalnya seorang nenek gara-gara antri gas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Kembali lagi dengan saya di sini Leonardo Sirait di channel kesayangan kita ini, Sirait Media. Opini Bang Leo. Oke teman-teman, kali ini kita membahas hal yang sangat menarik untuk kita simak bersama-sama. Nah, di video kali ini kita akan melihat sebuah kabar terkait dengan tempe ya. Yang konon katanya tempe ini sudah menyebarkan hoax gitu. Waduh, masa iya sih ya kan? Sekelas tempe ya kan? Sekelas tempe bit ya, menyebarkan hoax teman-teman. Dan kalau saya lihat mungkin tujuan ini untuk menggoyang-goyang dan untuk menyerang ke pemerintahan Pak Prabowo dan Mas Gibran teman-teman. Dan selain itu ada juga video dari netizen yang memperlihatkan bagaimana Deddy Sitorus akhirnya dirujak oleh tim Prabowo Gibran. Ini keren sih teman-teman, karena framing terkait dengan gas LPG 3 itu ya, 3 kg ya teman-teman ya. Oke, tanpa berlama-lama langsung aja kita saksikan video berikut ini. Rame nih soal LPG 3 kg. Sampai ada rakyat yang meninggal karena kelelahan ngantri. Tempo kali ini kelewatan banget. Mereka menyebarkan hoax meninggalnya seorang nenek gara-gara antri gas. Mereka beritakan kabar itu pada 3 Februari 2025 lalu melalui media online mereka, Tempo.co. Dalam pemberitaannya, Tempo menulis, "Malang nasib yang menimpa Yonih binti Saman, perempuan 62 tahun ini tutup usia usai mengantri LPG 3 kg. Yonih diduga kelelahan usai mengantri selama kurang lebih 2 jam. Guna menguatkan narasi bahwa si nenek meninggal setelah antri gas, dalam ilustrasinya Tempo menyertakan foto warga sedang antri. Tempo nggak hanya sekali memberitakan kematian Yonih, mereka kembali memberitakannya pada 4 Februari 2025. Dalam pemberitaan yang kedua, Tempo menulis, akibat kelelahan mengantri gas, seorang warga RT 001 RW 007 Kelurahan Pamulang Barat, Kecamatan Pamulang, Kota Tangerang Selatan bernama Yonih dikabarkan meninggal. Tempo mengutip pernyataan seorang warga di daerah yang bernama Saiful. Rupanya tanpa mengecek lagi, Tempo langsung memberitakan kabar itu. Setelah dicek kepolisian, ternyata kabar itu enggak akurat. Faktanya, nenek itu enggak antri saat membeli gas di pangkalan gas dekat rumahnya. Hal ini disampaikan oleh Kapolsek Pamulang Kompol Widya Agustiono. Menurut Widya, setelah ada kabar meninggalnya seorang nenek karena antri gas, kepolisian langsung mengecek ke lokasi meninggalnya nenek itu. Mereka mendatangi pangkalan gas tempat nenek itu membeli gas 3 kg tersebut, guna meminta keterangan saksi. Ternyata, fakta yang didapat nenek itu nggak antri saat membeli gas itu. Nenek itu emang datang ke lokasi itu sekitar pukul 10. Menurut pengelola pangkalan gas, nenek itu langsung dapat gas itu tanpa melalui antri. Guna membuktikan kebenaran pernyataannya, pengelola memberikan bukti video CCTV kepada polisi. Polisi menyayangkan pemberitaan yang menyebut nenek meninggal setelah antri. Posisi beliau nggak antri, kan di berita itu narasinya dia meninggal saat antri. Ya, karena kan biasanya kalau ada antrian seperti itu pasti yang sudah tua-tua itu kan didahulukan teman-teman. Pasti dapat prioritas gitu ya kan. Itu nggak benar, ucap Widya mengutip pemberitaan detik.com. Menurut anaknya, ibunya Yonih memang mempunyai riwayat penyakit darah tinggi. Sehari-hari Yonih berjualan nasi uduk dari pagi sampai petang. Hari itu memang Yonih kehabisan gas. Maka kemudian dia membeli di pangkalan terdekat dengan rumahnya. Sepulang membeli gas, kondisi Yonih ini drop. Sempat dilarikan ke rumah sakit tapi nggak tertolong. Apa yang dilakukan Tempo benar-benar ceroboh. Tanpa melakukan cek-recek kembali, mereka langsung memberitakan kabar yang mereka dapat. Lebih kelewatan lagi, mereka juga menarasikan kalau nenek Yonih ini meninggal karena antri gas.
Tempo Padahal nggak benar-benar antri, nggak kan? menghiraukan akurasi berita yang mereka buat. Kami juga nggak setuju ya dengan program yang dibuat oleh Menteri SDM Bahlil Lahadalia yang melarang penjualan gas melalui pengecer. Tapi memberitakan sesuatu yang nggak sesuai dengan fakta itu jelas sebuah pelanggaran etik serius yang dilakukan Tempo. Jadi terlihat Tempo seperti sedang punya agenda menjelekkan program pemerintah, bukan memberi kritik agar program itu berjalan baik. Tujuannya untuk Emang sih menyerang, ya bukan kan? hanya Tempo yang memberitakan kabar tersebut, tapi Tempo lah yang pertama memberitakan dan menarasikan seolah nenek itu meninggal karena antri gas. Media sebesar Tempo jangan jadi agen penyebar hoax ya. Wow. Yuk jaga akurasi data kalian. Lagi rame nih soal LPG 3 kg. Sampai ada rakyat yang meninggal karena kelelahan ngantri. Para lansia, orang miskin disuruh pergi ke agen distributor untuk beli LPG 3 kg langsung. Yang biasanya ke pengecer. Sekelas Teddy Stores juga bilang ini warga kebijakan yang meninggal aneh. karena antri ya. Alasannya karena banyak pengoplos yang mengambil manfaat. Alasannya karena bocor ke industri, dibeli oleh yang tidak berhak, harganya lebih tinggi, subsidi tidak tepat sasaran, tapi yang dihukum rakyat. Gimana sih? Yang kayak gini nih harus dikasih paham. Harus dikasih Pernyataan paham. soal yang dihukum rakyat itu adalah kegagalan berpikir. Justru di era Prabowo hal ini mau diberesin untuk memperjuangkan hak-hak rakyat pastinya. Bukan cuma komentar, menggiring opini, menyudutkan pemerintah, dan omon-omon doang. Tonton sampai habis. Luar! Isu gas LPG 3 kg jadi sorotan tajam nih. Di Sukabumi, Bogor, sampai Cianjur, polisi berhasil membongkar praktek pengoplosan gas yang merugikan rakyat kecil. Modusnya nih, subsidi gas untuk masyarakat, malah ditimbun dong untuk dijual mahal kepada restoran, hotel, dan berbagai jenis usaha lainnya. Kelangkaan gas pun kadang bukan karena pasokannya yang kurang, tapi ulah mafia dan oknum yang nakal. Mereka menimbun atau mengoplos demi keuntungan pribadi. Gua kasih tahu dulu nih di awal. Perlu kalian semua tahu, Menteri Keuangan Sri Mulyani menyoroti fakta bahwa dengan subsidi harga gas itu seharusnya hanya Rp12.750 karena pemerintah tuh udah kasih subsidi Rp30.000. Nah, Menteri Bahlil mengungkap permasalahan mengenai keberadaan oknum pengecer gas LPG 3 kg yang sudah ada sejak 2023. Ngelihat kasus itu, Menteri Bahlil mulai membenahi distribusinya biar gas tepat sasaran. Oke, kita lanjut. Kenapa gas LPG 3 kg yang katanya gas untuk rakyat, yang katanya juga bersubsidi, seharusnya murah, malah harganya naik terus dong? Maksud gue, subsidi itu harusnya buat nolong rakyat, bukan malah bikin mereka jadi ngos-ngosan. Tapi coba kita lihat sekarang yuk. Kalian ke warung, harga gas 3 kg bisa nembus di Rp25.000. Bahkan ada yang jual sampai Rp35.000. Padahal nih, harga resminya nggak segitu. Jadi pertanyaannya nih, siapa sih yang bikin gas mahal? Iya, mafia gas jelasnya. Dan ini tuh bukan istilah dramatis doang bro. Ini tuh fakta dan nyata. Polisi baru aja ngebongkar sindikat mafia LPG 3 kg. Lu pikir kenapa setiap gas langka, restoran, hotel, dan usaha-usaha gede tetap aja adem ayem. Gas Aman-aman mereka aja mereka. selalu ada. Karena banyak dari mereka yang belinya bukan dari jalur normal, tapi itu dari para mafia gas. Gas yang harusnya buat rakyat nih, dioplos dan dipindahin ke tabung yang lebih besar. Terus dijual dengan harga yang lebih mahal. Dan ini ternyata bukan bisnis kecil-kecilan. Berarti tabung gas 3 kilo itu isinya dipindahkan ke tabung yang non-subsidi kali ya. Begitu cara mainnya ya. Baru-baru ini nih, polisi merazia tempat pengoplosan gas di Sukabumi, Cianjur, dan Bogor. Mereka tuh nangkep pelakunya, bongkar tempat oplosannya. Dan kalian tahu gak berapa banyak yang mereka amankan? Ratusan tabung gas bro. Di Sukabumi aja nih, 354 tabung gas 3 kg kosong. Ternyata ditemukan di tempat oplosan. Mereka tuh pindahin ke tabung yang lebih besar. Dijualnya lebih mahal. Dan untungnya sampai 11 juta per hari. Cianjur lebih gokil lagi. Pelaku udah ngejalanin bisnis ini dari tahun 2024. Dan dalam 1 bulan aja nih, mereka udah ngantongin keuntungannya 432 juta rupiah. Mereka tuh pasti kaya raya dari subsidi yang harusnya buat rakyat. Di tengah kekacauan ini tuh, pemerintah akhirnya memutuskan buat benahin sistem distribusinya. Menteri SDM Bahlil mau bikin sistem distribusi lebih ketat pastinya. Biar mafia gas gak bisa tuh yang namanya main curang lagi. Contoh, nanti tuh pembelian gas bakal pakai KTP. Terus gas subsidi cuma bisa dibeli sama yang benar-benar berhak pastinya. Logikanya, kalau distribusinya jelas, kalau sistemnya tertutup untuk mafia, harusnya harga gas jadi lebih murah dan lebih
jadi gampang didapetin oleh masyarakat. Tapi kalian tahu gak nih, salah satu musuh terbesar kemajuan itu siapa? Ya mafia. Karena kalau sistem baru ini berjalan, mereka itu bakal kehilangan bisnis ratusan jutanya per bulan. Jadi ya jangan kaget kalau ada pihak-pihak yang bakal teriak atau bilang ini gak akan berhasil. Tapi kalau ini berhasil, gas 3 kg jadi gampang didapetin, harganya turun sudah pasti. Dan mafia gas mulai hilang. Gua rasa ini langkah yang bagus. Kita tuh udah terlalu lama ngerasa harga gas mahal itu sudah biasa. Padahal nih, ini bukan cuma soal harga. Ini tuh soal siapa yang selama ini dapat keuntungan dari subsidi yang seharusnya untuk rakyat. Lalu apa nih langkah pemerintah ke depannya? Bahlil mengungkapkan arahan Presiden Prabowo. Bahlil menyampaikan ada 3 arahan yang disampaikan Pak Presiden kepada dirinya. Pertama nih, Presiden Prabowo memerintahkan memastikan penyaluran gas subsidi LPG 3 kg tepat sasaran pastinya. Kedua nih, kata Bahlil, Pak Presiden Prabowo menekankan tata kelola penjualan gas LPG 3 kg harus berjalan dengan baik pastinya. Ketiga nih, rakyat dipastikan harus segera mendapat apa yang menjadi kebutuhan mereka, terutama menyangkut gas LPG. Mafia gas itu nyata bro, dan kalau kita diem aja, siapa yang paling dirugikan? Ya udah rakyat. pasti rakyat. Ibu di Pamulang diviralkan meninggoy saat antri gas 3 kg. Ini faktanya. Kapolsek Pamulang Kompol Widya Agustiono mengatakan anggotanya sudah mengecek tempat kejadian perkara dan meminta keterangan dari para saksi. Dia mengatakan ibu tersebut datang ke agen penjualan gas LPG 3 kg dan saat itu tidak ada antrian. Ceritanya ibu itu dari berjualan nasi uduk dari pagi jam 5 terus jam 10 gasnya habis, terus beli gas ke pangkalan. Setelah korban beli gas tanpa antri, korban jalan pulang 200 meter dan bawa tabung gas itu. Terus korban berhenti dulu di rumah tetangganya sebelum melanjutkan perjalanan pulang. Lalu sama tetangga korban diantar pulang ke rumahnya. Begitu tiba di rumah, anak ibu tersebut dihubungi untuk pulang. Habis itu datang anaknya dari tempat kerja, terus melihat kondisi ibunya kok kayak drop. Lalu diantarkan ke rumah sakit Permata Pamulang untuk pengecekan kesehatan karena melihat kondisi ibunya yang drop. Setelah itu ditangani dokter. Beberapa saat kemudian rupanya ibunya sudah nggak ada. Jadi berita yang mengatakan ada korban jiwa saat antrian gas 3 kg itu hoaks. Oke, cukup segitu dulu teman-teman. Berikan tanggapan teman-teman yang menonton video ini bagaimana. Boleh berikan pendapat kalian di kolom komentar. Pesan saya pokoknya tetap jaga persatuan Indonesia. Jangan mau diadu domba, jangan mau dipecah belah. Karena NKRI harga mati. Saya Leonardo Sirait, mohon undur diri. Bye-bye. Kawan-kawan yang mau mendukung Sirait Media, boleh melalui rekening ini dan bisa melalui Kris Mobile Banking ini. Dengan cara scan barcode Kris ini di mobile banking, kawan-kawan. Dan jangan lupa juga mendukung pelayanan di yayasan kami melalui rekening ini dan bisa melalui Kris Mobile Banking ini. Dengan cara scan barcode Kris ini di mobile banking, kawan-kawan. Berapapun itu sangat berguna bagi pelayanan kami. Mari terus kita suarakan suara rakyat jelata dan terus berdampak bagi Indonesia. Terima kasih.